Jadi ada yang bertanya, Pastor, novena itu 9 hari, 9 jam, 9 bulan atau bagaimana? Terserah. Anda mau melakukannya setiap hari, boleh. Asal selalu di jam yang sama, novenanya doa novena yang sama, dan permohonannya sama. Jangan hari pertama 3, hari kedua 5, hari keempat 10. Hari ke-8, 25. Hari ke-9, 30 gitu banyak. Anda tidak konsisten, Anda rakus dengan permohonan. Jadi konsistensi, novena itu ingin melihat kesetiaan kita. Sungguh-sungguh, seperti Yesus berkata, janda miskin yang mengetuk terus pintu hakim yang lalim. Kita tidak mengetuk pintu Tuhan yang lalim, tidak. Kita ingin menunjukkan kepada Tuhan kesungguhan hati kita. Maka lewat novena. Maka novena itu bukanlah doa yang menyogok Tuhan. Bukan. Justru doa novena kita belajar untuk berpasrah kepada Allah. Dan percaya bahwa Allah memberikan apapun pada kita untuk menunjukkan kasih sayangnya. Jadi doa itu yang benar membuat kita sama dengan kehendak Allah. Bukan doa itu membuat saya menyudutkan Tuhan supaya Tuhan mengikuti kehendak saya. Tuhan tahu apa yang baik pada saya. Seperti seorang ibu. Kalau ibu ada anaknya minta, "Mah, yang anak kecil, "Mah, minta pisau, Mah." Mau ngapain? Mau saya coret-coretin ke tangan saya. Kalau mama itu ngasih, sinting mama itu. Mama yang benar akan mengatakan, tidak, itu mencelakakan kamu. Sama. Jangan-jangan permohonan saya pada saat diberikan, itu mencelakakan saya. Saya selalu ingat kisah saya dengan seorang pastor di Pratista. Saya di Pratista dulu tidak populer, dulu. Sekarang banyak orang yang minta foto dengan saya. Termasuk 2 ini. Tapi saya tolak. Karena apa? Kalau foto dengan dia membuat saya jadi lebih jelek. Lalu waktu dulu ada satu yang pastor populer banget. Saya itu iri dengan dia. Kenapa? Pastor ini hebat kuasa doanya. Jadi dia kalau berdoa, mendoakan orang, terjadi. Jadi ada orang yang minta jodoh, didoakan oleh pastor ini, tak lama kemudian berjodoh. Ada orang yang usahanya jelek, didoakan oleh dia, tak lama kemudian usahanya maju. Saya kalau mendoakan orang, tak lama kemudian meninggal orang itu. Mau kita buktikan kepada frater ini? Ya, lihat dia juga langsung, enggak. Beriman. Maka apa yang terjadi? Banyak ibu-ibu ngantri ingin didoakan oleh pastor itu. Sampai saya pernah habis retret jam 9 malam ke biara. Di ruang tamu masih ada 3 ibu. Saya berkata, "Bu, mau ngapain?" "Mau didoakan pastor, oleh pastor itu." "Loh, pastornya di mana?" "Di dalam pastor, sedang mendoakan orang." "Oh, pastor kami nunggu dari sore, udah lama ngantri." "Oh, ya sudah Bu, kalau mau cepat saya doakan saja sini Bu." Lalu itu si ibu itu menjawab, "Nggak mau pastor, kami masih mau hidup." Sepertinya lelucon tapi menyakitkan hati saya. Saya sedih, saya berdoa, "Tuhan, saya tahu doanya dia. Saya tahu makannya dia. Dia adik kelas saya. Kenapa dia kau berikan kuasa seperti itu? Saya tidak. Tolong Tuhan." Dan akhirnya saya novena 9 kali. Misa, bukan doa novena, misa novena pribadi.
Tuhan beri saya kuasa supaya saya bisa membuat doanya menjadi nyata. Orang sakit disembuhkan. Tolong Tuhan pakai saya. Karena doa seorang beriman. Hari ke-9 terjadi sebuah peristiwa yang mengagetkan. Tiba-tiba bekas murid saya dari Aloysius datang pada saya. Pastor, tolong doakan Oma sakit. Siap. Wah, ini tanda-tanda dari Tuhan. Pastor nanti dijemput oleh supir ya. Sip. Oke. Saya tanya, rumahmu di mana? Antapani. Buset, jauh banget kata saya tuh. Saya di Pratista harus ke Antapani. Anda bayangkan jauhnya. Tapi saya dijemput oleh supir. Oke, datang. Siap, semangat. Ini hari ke-9. Novena seorang beriman. Saya datang, saya melihat omanya parah banget. Pakai selang, sonde, pakai napas bantuan. Dan ada pengukur jantung itu. Tit, tit, tit gitu ya. Uluh sia, iya mah parah cek saya tuh. Tapi kalau Tuhan mau membuat mujizat kan harus sesuatu yang besar toh. Lalu saya melihat Oma itu memandang saya. Oma, Pastor Eko, kita berdoa Oma. Saya senang bahwa omanya menerima. Langsung saya puji-pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Oma, dalam nama Yesus, Oma, dalam nama Yesus, aku mengangkat penyakitmu dari tubuhmu dalam nama Yesus. Tiba-tiba, rupanya Tuhan tidak hanya mengangkat penderitaan, tetapi nyawanya sekalian diangkat. Sampai tadi anak yang memanggil saya ngomong, Pastor kenapa jadi begini? Saya juga enggak tahu. Aduh. Anda tahu saya berangkat dijemput supir, pulang naik Gojek saya. Saya pulang gak bisa ketawa. Saya langsung berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Tuhan, tolonglah. Sopan sedikitlah Tuhan. Ini hamba-Mu, jangan mempermalukan hamba-Mu di depan orang. Kalau Oma itu mau mati setelah saya pergilah gitu. Jangan di depan saya. Era Tuhan. Anda tahu toh berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Saya meminta Tuhan bagaimana ini bisa terjadi. Dan tiba-tiba saya ingat. Dan ada di dalam hati saya berkata, kok kalau saya mau ngasih, saya kasih. Kalau enggak, saya enggak akan kasih. Kalau karunia doa saya berikan kepada kamu, saya yakin kamu akan menjadi pastor yang makin sombong. Mengerti maksud saya? Jadi kalau Tuhan memberikan karunia, saya bisa mendoakan, saya yakin saya jadi sombong. Untung saya tidak pernah diberi karunia penyembuhan. Tapi saya diberi karunia menjadi orang terkenal. Saya terkenal karena Anda bodoh. Mau dibohongin YouTube gitu ya. Jadi lihat apa yang mau saya katakan. Novena bukan saat bagi kita untuk nyogok Tuhan. Nah, supaya kita selaras dengan kehendak Allah. Maka doa yang paling hebat adalah doa bunda kita. Apa bunda kita mengatakan? Damici fiat voluntas tua. Terjadilah padaku seturut